Shalom Tiberias. Lebih semangat lagi bagi Tuhan. Ada Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan bagi setiap saudara yang telah tersambung melalui live streaming, kami ucapkan Shalom. Kita percaya ada sukacita pada siang hari ini. Bersama-sama kembali kita akan datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Kita masih ada sampai hari ini. Dan kita percaya di siang hari ini, siapapun setiap kita yang datang beribadah kepada Tuhan, kita terima janji-janji Tuhan. Kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama saudara, setiap kita yang hadir pada siang hari ini, kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau kembali datang di hadapan Tuhan, membawa ucapan syukur kita melalui pujian dan penyembahan kita. Sama-sama kita mau satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, syukur kami naikkan atas setiap kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di siang hari ini ya Tuhan, kami mau kembali datang bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Di sepanjang minggu ini, di sepanjang setiap kehidupan kami sungguh terlalu percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kami. Apapun keadaan kami ya Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan sanggup melawat setiap kami, dan Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, dan yang beban berat pasti Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami. Mengucap berkat Tuhan, selalu kami berdoa bagi gembala sedang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darnia Tipariaji, senantiasa Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, kuasa, hikmat, marifat, kemuliaan, urapan Tuhan untuk mengembalakan gereja-Mu ya Tuhan. Melalui setiap pelayanan gembala sedang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan ibadah kami, kami mau serahkan hati dan pikiran kami untuk kami datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama gereja Tiberias kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur buat kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi, kemuliaan bagi Tuhan. Bersama-sama katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Dengan segenap hati bersyukur, 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 bersyukurlah,
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Sampai kita bangkit berdiri bersama-sama pada siang hari. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan dengan segenap hati. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Yang percaya, yang bersyukur, kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh Tuhan, kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami bersyukur, kami sepertimu, kami sembah.
kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah sumber kekuatan bagi setiap kami. Yang mau habiskan ibadah kami itu biar segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Gereja Tiberia sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama sore hari ini buat Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu buat Tuhan. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Kita bersuka cita sama-sama. Bawa syukur kita umat Tuhan buat Tuhan Yesus. Sama-sama. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari gereja Tiberia Indonesia. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tengok kanan kirinya umat Tuhan. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Mari yang bersuka citakan suaramu. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya. Lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yang diberkati, yang bersuka cita, kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang bersyukur atas kebaikan Tuhan buat setiap kita, boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Yang masih semangat bernyanyi buat Tuhan, kita lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita siang hari ini. Kita memuji nama Tuhan. Gerakan badanmu kita menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. One, two, three, go. Na 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 na. Na
bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku angkat padamu, bersyukuri. Kita melompat sama-sama. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Tiberias, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Lebih dahsyat umat Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kita percaya kasih-Nya tak berkesudahan bagi setiap kita. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Kembali kita melompat sama-sama. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Siang hari sukacita Tuhan Yesus beri buat setiap kita. Damai sejahtera Tuhan Yesus beri bagi setiap kita. Bahkan berkat-Nya tercurah bagi setiap kita. Mari angkat tangan kita sama-sama yang percaya, kita puji nama Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, kakiku melompat bagimu. Angkat tangan kita di Tiberias. Tanganku ku angkat padamu, yang bersuka cita sama-sama kita melompat buat Tuhan Yesus. Amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah. Sampai kasih tepuk tangan di atas kepala kita umat Tuhan. Dia baik buat setiap kita, bahwasanya kasih setianya lebih dahsyat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dengan hati bersuka katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, Yesus baik, Yesus baik, untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang teramat baik buat setiap kita. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mau diberkati lebih lagi di siang hari yang indah ini, kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Kita harus selalu
waspada, kita harus berjaga-jaga dalam hidup. Berjaga-jaga ini adalah aktif berjaga-jaga, bukan pasif ya. Jadi kita harus punya kepekaan rohani yang tinggi dan kewaspadaan yang tinggi supaya iblis jangan menyerang titik-titik kelemahan kita. Jadi hal yang harus kita jaga adalah hati kita. Karena apa? Karena Allah melihat hati. Allah mengetahui hati kita dan melihat hati kita dan menjawab hati kita. Firman Tuhan diberikan kepada kita untuk kita hidup dalam kebenaran dan kemudian mengutamakan Tuhan ya, dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi berjaga-jaga adalah mengutamakan Tuhan selalu. Amin. Utamakanlah Tuhan dalam setiap perencanaan apapun yang Anda lakukan. Utamakan dan ingatlah Tuhan Yesus. Apapun yang kita kerjakan, utamakanlah Tuhan. Berjaga-jaga tuh harus dilatih. Nah, juga kita selalu berdoa karena doa merupakan sarana komunikasi kita dengan Bapa yang di sorga. Untuk itu kita berjaga-jaga, waspada, dan berdoa selalu. Jadi berjaga-jaga berarti juga berpegang kepada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi berjaga-jaga yaitu kita jangan biarkan dunia meracuni atau mengotori diri kita. Amin. Kita jaga hati kita ya. Kita mengutamakan Tuhan Yesus selalu dan jangan lupa berdoa setiap saat. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat selengkapnya jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan, siang sore hari ini kita mau dengar suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di siang sore hari ini. Suara Gembala edisi Minggu 24 November 2024 dengan tema Hidup Menuruti Perkataan Allah. Promo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Promo yang kedua, hidup menuruti perkataan Allah. Bagaimana kita hidup menuruti perkataan Allah? Yang pertama, mata dan hati kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Mazmur 123 ayat 1 dan 2. Juga di dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-8. Tuhan Yesus menghendaki untuk kita memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan Kristus, sehingga kita akan mengalami kehidupan yang luar biasa di muka bumi ini. Mari kita hidup mengenal Tuhan secara pribadi dengan bertekun belajar firman Tuhan dan melayani Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Nya. Dengan mengenal Allah dengan baik, dengan mata dan hati yang selalu tertuju kepada Tuhan, maka kita dapat membedakan dengan benar mana yang baik dan mana yang terbaik. 2. Setia selalu kepada Tuhan sebagai hamba. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Juga di dalam Matius 25 ayat 21. Tuhan Yesus sering memuji sebagian orang sebagai hamba yang baik dan setia. Tuhan itu setia. Jadi kita harus belajar setia. Kesetiaan adalah aspek penting dalam iman dan kehidupan beriman. Kesetiaan adalah hal yang Tuhan cari dari kita. Orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Tuhan tidak mencari orang-orang yang mampu, tetapi mencari orang-orang yang setia dan mau memberi hidupnya untuk melayani Dia. Yang ketiga, mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai dengan ayat 26, juga dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Hidup menyenangkan Tuhan adalah tujuan kita diciptakan. Bagi orang yang hidup menuruti firman Tuhan, tujuan utamanya adalah menyenangkan hati Tuhan. Sebab fokus hidupnya bukan lagi untuk hal-hal duniawi, tetapi untuk hal-hal yang di sorga. Tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan Yesus. Mari kita selalu belajar mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan, agar kita masuk dalam tujuan Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebagai doa penutup,
Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Demikian pesan Tuhan lewat pemberitaan suara gembala yang kiranya boleh memberkati setiap kita, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkan, setiap kita yang menerima, bagi setiap kita yang percaya sama-sama di siang sore hari ini. Mari umat Tuhan, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kembali sikapkan hati kita, kembali sikapkan diri kita dalam sikap menyembah Tuhan. Tutup matamu di hadapan Tuhan Yesus, rendahkan hatimu, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu kembali di dalam doa. Berterima kasih buat hadirat Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Mengucap syukur buat sukacita yang Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Bila setiap pujian, setiap penyembahan kami Bapa boleh berkenan bagi nama-Mu, berkenan bagi kerajaan-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami mau duduk diam, urapi setiap kami Bapa, bentuk setiap kami, tegur setiap kami, bahkan berkati setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Menyerahkan hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang sore hari ini, Bapak Nagiri Tengker ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dari mimbar yang kudus ini, semuanya seturut dengan isi hati Tuhan, kehendaknya Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Yang buka hati kami, yang menyiapkan diri kami untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan di siang sore hari ini, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri, angkat tinggi kedua tangan, membuka hatimu. Sambut firman Tuhan, katanya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kita buka hati kita sama-sama, umat Tuhan.
Sekali lagi katakan, agar indah bagimu, agar di atas kepala kita, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dengan segala ucapan syukur kami datang ke rumah-Mu yang kudus, karena kami tahu kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan kalau pagi ini kami masih boleh bangun menjadi seorang Kristen, umat pilihan-Mu. Kami yakin, kami percaya semua karena kasih-Mu sempurna bagi setiap kami. Sore hari ini ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami lewat firman-Mu. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Kami yakin, kami percaya, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, sukacita sorga berlimpah memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dari awal hingga akhir ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Belum seperti jemaat Tiberias yang saya kenal. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kalau ada orang ngomong begini, ya, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, hujan badai kan ku terjang. Itu orang kalau lagi ngomong begitu, itu orang lagi ngapain? Jatuh cinta. Ya saudara, saudara sadar nggak tadi hujan besar di sini? Tapi Anda memilih datang cari Tuhan. Ini adalah orang-orang yang lagi jatuh cinta sama Tuhan. Dan orang yang lagi jatuh cinta sama Tuhan, maka saya percaya, saya berdoa sebelum tahun ini berakhir, apa yang pernah hilang darimu, setiap sukacita, bahkan setiap rupiah yang pernah hilang, biar Tuhan ganti lipat kali ganda. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Iya, haleluya. Ya, kita disayang Tuhan. Saudara, slide boleh. Saya masuk dalam rangkaian serial khotbah saya. Saya di beberapa tempat, saudara, memang lagi serial khotbah, dan ini adalah serial bagian yang terakhir sebelum minggu depan kita masuk bulan Desember. Ya, bulan Desember kita percaya berkatnya pasti berlimpah. Amin. Kita buka Alkitab kita, saudara. Tema renungan saya, tema khotbah saya, serialnya adalah iman yang teguh di tengah apa? Di tengah pencobaan. Di tengah pencobaan. Dan hari ini saya akan bahas tentang seorang tokoh yang sangat luar biasa. Dia adalah salah satu di antara 12 murid Tuhan Yesus. Dan tokoh ini merupakan salah satu tokoh yang saya cukup gemari di antara 12 murid lainnya. Dia pernah berkhianat sama Tuhan, tapi dia bertobat gara-gara dengar suara ayam. Namanya adalah Petrus. Sebelumnya namanya Simon, cuma Tuhan ubah menjadi Petrus. Ya, kalau dalam bahasa Ibraninya Kefas. Begitu dia sudah Tuhan ubahkan, Tuhan pakai luar biasa. Dia khotbah 3.000 orang bertobat. Dan gara-gara dia pelayanannya luar biasa, ada beberapa orang yang insecure, ada beberapa orang yang sirik sama dia. Dan kejadiannya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12, kita baca nanti ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang sudah di situ katakan amin. Ya, seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab tinggi-tinggi. Saya nggak bilang Alkitab buku, saya bilang Alkitab. Termasuk yang pakai handphone, angkat saja handphonenya. Tapi yang pakai handphone sering saya bilang, tolong layar hadap ke depan. Saya mau pastikan yang dibuka betul Alkitab, bukan Shopee. Tinggi-tinggi. Ikuti doa saya, saudara yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan saja. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Berjumpa Yesus, hidupku tidak akan sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Kalau saudara sudah di situ, saudara boleh mundur sebentar ke ayat yang 1. Tolong bacakan ke saya perikopnya apa. Coba lihat ayat 1 di situ. Perikopnya apa?
Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Saya baca ayat 4, saudara baca ayat yang kelima, kita berganti-gantian ayat yang keempat. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkan Petrus untuk dihukum di depan orang banyak. Saudara, 5 ya. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. 7 ya. Tiba-tiba seorang malaikat itu menepuk Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. 9. Petrus berpikir waktu dia lagi ditolong, dia pikir itu adalah sebuah penglihatan, tapi ternyata enggak, malaikatnya benar-benar ada. Ayat yang ke-10, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. 11. Dan sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang haleluya. Maka tema kecil dari khotbah saya, slide berikutnya boleh ya, beriman secara murni. Apa temanya? Beriman secara murni. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita paham bahwa beriman secara murni kadang-kadang itu bisa ditempa oleh yang namanya tantangan dalam kehidupan. Makanya kalau saudara sekarang ini mengalami tantangan, mengalami masalah, dijahatin sama orang, tersenyumlah, karena kadang-kadang memang itulah hal yang harus terjadi supaya iman kita makin hari makin naik levelnya. Yang paham katakan amin. Maka saya suka lagu lama itu yang lagunya begini ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di mana saudara? Di tengah gelombang dunia menakutkan. Hati kita kenapa? Hatiku tetap tenang teguh. Kenapa? Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang kemana saudara? Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku di mana? Di rumah Bapa sorga. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh tetap tenang karena kita tahu kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara, sebelum saya lanjutkan khotbah saya, kita harus tahu dulu siapa yang dimaksud dengan Herodes. Boleh slide ya. Saudara, Herodes yang dimaksud dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-12, Herodes itu kan sebenarnya bukan hanya nama tunggal, karena Herodes itu adalah nama raja-raja Israel pada saat Tuhan Yesus ada. Dan dalam Kisah Rasul 12 ini namanya Herodes Agripa I. Dia ini cucu daripada Herodes Agung. Herodes Agung itu yang memerintahkan pembunuhan bayi 2 tahun ke bawah Tuhan Yesus lahir. Ya, bapaknya dia namanya Herodes Antipas. Yang waktu Tuhan Yesus disalib itu Herodes Antipas. Ah, ini anaknya nih, Herodes Agripa. Sebelum saya lanjut saudara,
Kalau saya bilang tentang Raja Israel, yang pertama kali terpikirkan sama Anda, siapa nama Raja Israel yang paling Anda kenal? Ya? Daud, anaknya tadi Salomo. Dan sebetulnya yang namanya Raja Israel itu harus keturunan Daud, harusnya begitu. Cuma pada saat itu memang Israel kan kalah perang sama Roma. Maka Roma mengangkat satu orang raja yang sebenarnya bukan keturunan Daud. Bahkan dia juga bukan orang Israel. Dia itu keturunan Idumea. Idumea itu kalau bahasa perjanjian lama orang Edom. Edom itu keturunannya Esau, sedangkan Israel keturunannya Yakub. Dia itu raja boneka Romawi dan apa? Dia ini khususnya Herodes Agung kakeknya. Dia walaupun dia raja boneka, dia berusaha untuk mencari simpati orang Yahudi. Makanya dia coba bangun bangunan-bangunan, bait suci dipugar habis-habisan biar tambah indah. Kenapa? Supaya mendapatkan simpati orang Yahudi. Uniknya Herodes Agripa I ini, dia tangkap Rasul Yakobus, dia tangkap Rasul Petrus, bukan karena Petrusnya salah. Dia tangkap itu supaya dia bisa menyenangkan orang-orang Yahudi. Ini yang saya mau bilang sama saudara. Kadang-kadang Pak Bu, kita bukan orang yang salah. Cuma di mata orang, saya harus fitnah dia, saya harus jatuhkan dia supaya saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Bukan kita yang salah. Kita hidupnya benar, kita lagi rajin-rajin doa. Cuma ada beberapa orang-orang aneh yang kadang-kadang ingin mengambil kesempatan tersebut. Tetapi saudara, walaupun ada banyak orang yang coba jatuhkan kita, ingat selalu tangan Tuhan yang kuat selalu menyertai setiap kita. Sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, disayang Tuhan, bilang. Ya saudara. Jadi ini yang terjadi sama Petrus, dia nggak salah. Cuma memang Herodes Agripa I ini memang agak sedikit unik. Itu sebabnya hari ini saudara, kita akan belajar apa yang harus dilakukan, pelajaran apa yang harus kita ambil dari kisah ini. Yang siap belajar katakan amin. Yang pertama, slide silakan. Ayatnya, coba lihat ayatnya yang kelima, dikatakan demikian. Demikianlah Petrus ditahan di mana? Di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi ketika Petrus menghadapi tantangan, apa yang dilakukan sama jemaat? Mendoakannya kepada Tuhan. Maka saudara, saya simpulkan langsung saja. Yang pertama saudara, iman yang benar akan membuat kita bergantung pada Tuhan. Sama-sama bilang bergantung. Ya bergantung sama Tuhan. Kenapa? Makanya saudara kalau lihat ketika Petrus pemimpin gereja pada saat itu ditangkap, jemaat itu berkumpul semua untuk doakan. Dan berdoa itu adalah tanda kita sedang bergantung sama Tuhan. Amin. Maka saya dulu waktu sekolah minggu saudara, kayaknya saudara udah pernah dengar juga khotbah saya yang ini. Saya itu dulu diajarin kalau sekolah minggu, makanya kalau lagi doa, coba saudara begini semua, lipat tangan. Puji Tuhan, lipat tangan. Ini kalau saudara lagi doa, dimulai dulu dengan jari jempol. Jempol ini menggambarkan apa? Ini kan jari yang paling dekat sama kita. Maka saudara kalau lagi doa, doakan dulu orang-orang yang paling dekat sama kita. Suami doakan istri, istri doakan suami, orang tua, anak saling mendoakan. Yang kedua, apa? Jari telunjuk ini kan untuk ngajar. Doain guru-gurunya, ya kalau masih sekolah, kuliah doain dosennya. Bapak Ibu jemaat doain pendetanya supaya apa? Ajarannya sesuai dengan Alkitab. Ya. Jangan-jangan selama ini Anda lagi kuliah nggak nangkep-nangkep karena jarang doain guru. Anak saya yang pertama dia bilang, "Pak, aku nggak ngerti pelajaran matematika." Saya bilang, "Doain gurunya." Dia doain gurunya, "Tuhan Yesus berkati guru matematikaku supaya besok nggak masuk sekolah." jadi saudara doain. Yang keberapa nih? Yang ketiga, apa? Jari tengah. Di antara semua ini kan yang paling tinggi. Doain pemimpin-pemimpin kita. Ya kalau
Anda ada di gereja, doakan pemimpin kita di gereja, ya Ibu Gembala Sidang. Doakan pemimpin Anda di kantor, doakan juga pemimpin di daerah. Bapak Ibu, kan nanti tanggal 27 itu apa, pilkada ya. Tolong jemaat Tiberias, jangan ada yang kirim pesan ke saya dan bertanya, Pak Pendeta coblos siapa? Anda mau tanya sama saya, nggak akan pernah saya jawab. Ya, yang pasti siapapun yang terpilih, saudara, kalaupun pilihan kita kalah, jangan maki-maki di sosial media. Itulah yang membedakan Kristen dengan yang lain. Ya, kita harus doakan. Yang berikutnya, jari manis. Coba saudara ambil kayak apa namanya? Coba lihat, ambil wadah yang rata. Coba saudara begini semua. Coba angkat jari jempolnya, bisa nggak? Satu jempol aja, jempol. Jempol aja, jempol. Bisa ya? Turun. Jari telunjuk. Bisa. Tengah. Bisa. Sekarang coba jari manis saja. Susah. Ya. Makanya kan yang namanya cincin pernikahan selalu ditaruh di jari manis. Kenapa? Karena itu menggambarkan bahwa nggak boleh lagi jalan sendirian, kan begitu. Ya. Dan ini adalah jari yang paling lemah. Doakan orang-orang yang lagi sakit. Baru nanti yang terakhir, saudara, doakan. Ini kan yang paling kecil di hadapan Tuhan, kita harus yang paling kecil. Doakan diri sendiri. Intinya, saudara, tanda orang yang bergantung sama Tuhan harus bawa segala pergumulannya dalam doa. Ya, saya suka kalimat ini. Kayaknya saya udah pernah khotbahkan 2 minggu lalu. Boleh ulangin kalimat saya ya? Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Ulang, banyak doa, sedikit doa, tidak ada doa. Sekarang saya mau tanya, Anda mau berkat yang seberapa banyak? Kadang-kadang berkatnya pengen banyak, doanya nggak pernah. Ya, tetapi saya percaya ini bukan jemaat di sini. Amin. Ya, saudara. Jadi bergantung semua, bergantung pada Tuhan. Dan saudara, saya ambil contoh. Ini kejadian beberapa tahun lalu waktu saya pelayanan di gereja Tiberias Manado. Lalu ada satu orang opa-opa datang ke saya. Ya, dia datang ke saya, bagaimana ini cerita tentang dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dia itu tinggal di daerah Sulawesi Utara, tapi di daerah pedesaan. Jadi nggak ada gereja Tiberias di situ. Cuma waktu Tiberias adakan Natal dulu di Manado, lapangan KONI yang dipimpin oleh mendiang Gembala Sidang, dia hadir dan dia beriman. Katanya mulutnya punya kuasa, maka dia berdoa. Dan waktu itu di lapangan itu doanya dia begini, saya satu saat pengen pergi ke Israel. Ngomong-ngomong opa ini baru selesai pensiun dari pelaut. Dan dia waktu jadi pelaut jalurnya cuma begini, dari Manado ke Filipina. Cuma itu aja. Nggak pernah kemana-mana, nggak pernah keluar provinsi bahkan. Singkat cerita, pas dia bilang mau ke Israel, semua anak-anaknya bilang, sudahlah, nggak mungkin. Tapi opa ini tetap beriman. Singkat cerita, saudara, kalau di kampung itu kan ada budaya namanya begini, kalau di gereja kecil di kampung, tukar mimbar. Saudara tahu tukar mimbar? Itu artinya pendeta dari kampung sebelah khotbahlah di kampung sini. Begitu juga sebaliknya. Tiba-tiba sebelum ibadah dimulai, ini opa lagi di belakang. Jadi kalau tempat tunggu pendeta, ini kalau di gereja lama namanya konsistori. Begitu kan? Dia lagi tunggu-tunggu begitu, tiba-tiba pendeta datang. Pendetanya kepalanya agak pusing. Ditanya sama opa, Pak Pendeta kenapa pusing? Mau saya buatin teh manis panas? Boleh, dibuatlah teh manis panas. Pak Pendeta kenapa pusing? Iya, karena saya itu 3 minggu lagi harus pergi ke pulang kampung di Papua untuk tanda tangan warisan. Orang mau dapat warisan aja pusing. Lalu kenapa Pak Pendeta pusing? Iya, karena 3 minggu lagi saya harus jalan-jalan ke Israel. Kenapa pusing? Karena jadwalnya bentrok. Lalu opa ini bilang begini, Pak Pendeta, kalau begitu tiketnya kasih aja ke pendeta yang lain. Pak Pendeta bilang, sudah opa. Cuma yang jadi masalah, pendeta yang lain gak ada yang punya paspor. Lalu opa bilang begini, Pak Pendeta, saya punya. Lalu tiba-tiba Pak Pendeta bilang, kalau gitu opa, saya akan urus ke travel supaya opa yang berangkat ke Israel. Orang lain bilang nggak mungkin dia bisa ke sana, saudara. Tetapi ketika dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan, modal nggak ada, hanya dengan modal
teh manis panas. Jalan-jalan ke Israel. Ini yang saya mau bilang buat setiap saudara. Anda mungkin berkata, saya nggak punya modal, saya nggak punya potongan untuk jadi sukses. Tapi kalau Anda bergantung sepenuhnya pada Tuhan, percayalah, apa yang tak pernah dipikirkan, apa yang tak pernah didengar oleh telingamu, itu justru yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya Yeremia, slide Yeremia pasalnya, next, Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7 kita baca sama-sama, 3, 2 ya. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pak, Bu, ingat, ketika engkau coba andalkan koneksimu, ketika engkau coba andalkan orang-orang yang engkau kenal, berulang kali mengecewakan kan? Itu sebabnya Tuhan tidak mau kita kecewa. Makanya Tuhan kasih peringatan, jangan andalkan kekuatan manusia, pasti kecewa. Andalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tapi yang jadi masalah, yang beginian dihotbahin gampang, dipraktekin susah. Saya ulang ya, kita ngomong mengandalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan, khotbahinnya gampang Pak Bu, tetapi prakteknya susah. Contoh, yang pernah sakit gigi lambaikan tangan. Yang pernah sakit kepala lambaikan tangan. Ini satu paket biasanya. Waktu saudara lagi sakit gigi, sakit nyut-nyutan, jujur ya, waktu sudah sakit nyut-nyutan gigi, yang pertama Anda lakukan apa? Masuk ke kamar, kunci pintu dan berdoa, pujian penyembahan, atau yang kedua, cari ponstan. Saudara nangkep apa yang saya coba maksud? Bapak Ibu, saya pendeta yang tidak anti dengan obat-obat medis, saya tidak anti. Ya. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika engkau ambil obatnya dan hanya berharap sepenuhnya pada obat. Kita orang Kristen harusnya ambil obat dan kita doa, Tuhan bisa pakai ini untuk menyembuhkan saya. Itu yang disebut dengan bergantung. Slide berikutnya. Maka saudara, next, bergantung pada Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Ya, itu berarti kita melakukan segala sesuatu dengan kepercayaan bahwa Tuhan sanggup membalikan keadaan. Apapun keadaanmu sekarang ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup membalikan keadaan. Walaupun ada orang yang jahat ya Bu ya, orang mau coba hancurkan, percaya beriman, Tuhan sanggup balikan keadaan. Walaupun ada orang-orang yang merancangkan hal yang buruk, tetap tersenyum karena Tuhan di pihak kita. Tuhan menyayangi setiap kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, coba lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Yang kedua saudara yang bisa kita pelajari, ketika masa-masa terjepit, percayalah bahwa malaikat Tuhan akan dikirim untuk menjagai setiap kita. Sama-sama bilang, malaikat Tuhan. Ya saudara. Dan Alkitab banyak sekali memberikan contoh. Coba lihat, boleh slide sekalian. Next. Next slide. Nah ini dia. Waktu Daniel dilempar ke dalam gua singa, ada malaikat Tuhan di situ. Yang membuat situasi yang terancam itu pada akhirnya menjadi situasi yang biasa-biasa saja. Waktu ada Sadrak, Mesak dan Abednego dilempar ke dalam dapur api, maka Alkitab berkata ada orang yang keempat yang wajahnya seperti anak Allah. Waktu Nabi Elias sedang kelaparan, ada malaikat yang mengenyangkannya. Dan tanpa saudara sadar, saudara pernah nggak begini? Tiba-tiba harusnya engkau mengalami malapetaka pas lagi jalan, mau malapetaka, tiba-tiba nggak tahu kenapa langkahmu terhenti, engkau pun nggak tahu kenapa. Akhirnya begitu kita jalan lagi, ternyata di depan lagi ada malapetaka. Saya percaya bahwa itu adalah pekerjaan malaikat Tuhan. Maka Mazmur 34 ayat 8 kita baca bersama-sama, 3, 2 ya. Malaikat Tuhan berkemah
lalu meluputkan mereka. Maka saudara, percaya ada malaikat Tuhan. Orang kalau percaya ada malaikat Tuhan yang menyertai hidupnya, itu pasti saudara, itu tidak akan dipenuhi dengan rasa was-was. Ini kan mirip-mirip saudara yang tiap hari ke kantor, kemanapun naik mobil, naik motor, tapi nggak punya SIM. Ya kan? Saya tadinya mau bilang, ya nggak punya SIM tunjuk tangan, cuma takut nanti kalau misalnya ada yang nyatet. Saudara, kalau kita nggak punya SIM, nih, polisi lagi nyebrang aja kita deg-degan, benar nggak? Iya, kalau kita nggak punya SIM, ya, polisi, ini kita lagi di lampu merah, polisi lagi datang aja, padahal nggak mau nilang kita, hati kita dak-dikduk. Tapi kalau kita punya SIM, kadang-kadang kita lihat polisi, kita buka kaca, Pak, nggak ada razia, Pak. Ya, ini yang saya bilang, orang kalau ada malaikat sorga, dan ini kuncinya, bahwa salah satu tugas malaikat sorga itu adalah memuji Tuhan. Saudara pernah nggak mengalami satu momen di mana lagi diem, tiba-tiba di telinga saudara kayak ada yang nyanyi lagu rohani mungkin? Pernah? Nggak tahu, lagi diem-diem gitu, tiba-tiba kok kayak ada kedengaran lagu rohani, cek kiri kanan, nggak ada yang nyanyi, nggak ada yang pasang kaset, pasang musik, nggak ada. Tapi kayak ada yang nyanyi begitu. Saya percaya sekali saudara, itu adalah malaikat yang sedang mengajak engkau untuk memuji Tuhan. Mungkin harusnya di depanmu ada malapetaka, tetapi ketika engkau mengangkat suara memuji Tuhan, maka engkau diluputkan. Makanya kan lagunya, bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian. Inilah yang saya suka dari jemaat Tiberias. Jemaat Tiberias tidak pernah membiarkan pendeta nyanyi sendirian di depan. Ya, saudara, angkat pujian, malaikat ada. Dan uniknya saudara, nanti saya pas lagi khotbah, biasanya bulan Desember saya khotbah, salah satu khotbah saya tentang malaikat yang datang kepada Maria. Saya biasanya khotbahkan itu. Tetapi ini yang saya mau bilang saudara, bahwa malaikat yang paling powerful, salah satunya namanya Mikael. Dan dia punya pasukan bala tentara sorga. Sedangkan yang coba jebak orang percaya, walaupun bukan itu nama aslinya, ya, bukan itu nama aslinya. Cuma orang Kristen sering mencap dia dengan nama Lucifer. Hanya untuk info ya Bapak Ibu, ini Mikael itu kan kalau istilah sekarang jenderal perang. Sedangkan Lucifer itu, sekali lagi itu bukan nama aslinya. Lucifer itu nama aslinya kalau kita bilang Hillel ben Shachar. Ini Lucifer ini, itu tugasnya pemimpin apa? Pemimpin paduan suara. Itu bukan level kalau mau perang. Dan yang menyertai kita adalah pasukan bala tentara sorga. Ini kan sama seperti jenderal TNI lawan penyanyi. Maka saudara, kalau saudara sekarang ini ada tantangan, ada masalah, tetap tenang karena ada malaikat sorga yang menyertai setiap kita. Dan saya doa bahwa setiap rancangan orang jahat, setiap strategi yang dibuat oleh orang untuk menyerangmu, pada akhirnya akan kembali lagi untuk membuktikan secara nyata di hadapan matamu bahwa tidak ada satupun kuasa jahat yang dapat menyentuh orang-orang yang diurapi Tuhan. Karena Alkitab berkata, yang ada minyak anggur tidak mungkin bisa dirusakkan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, coba lihat slide di ayatnya yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan Petrus untuk dihukum di hadapan orang banyak, Petrus ngapain? Hah? Kayaknya di ayatnya agak sedikit aneh. Ulang ya. Kan dia sudah dengar kisah sebelumnya, ada temannya Yakobus yang dibunuh, kan begitu? Tiba-tiba ini besoknya dia mau dihukum juga, dan bisa-bisanya dia tidur. Ini gini, saya coba jelaskan lebih sederhana lagi. Bayangkan saudara, ini tanggal berapa sekarang? 27. Anggap saja besok saudara harus bayar sesuatu. Saudara mungkin harus, saya nggak tahu harus bayar apa misalkan. Karena kalau nggak bayar besok mungkin engkau akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Sudah diancam-ancam pokoknya besok hari terakhir harus bayar. Tiba-tiba nanti malam engkau tidur.
Kira-kira kalau ada orang yang lihat, orang akan bilang apa? Aneh, ya kan? Tetapi ini pelajaran bagi setiap kita ketika menghadapi tantangan, masalah. Slide yang ketiga, yang terakhir, ya. Hadapi masalahmu dengan tenang. Sama-sama bilang, tenang. Ya. Tenang, saudara. Ciri orang beriman yang imannya murni, mau ada tantangan, mau ada masalah, nggak apa-apa, deg-degan dikit mah nggak apa-apa. Tetapi harus hadapi semuanya dengan tenang. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago, tetapi karena kita tahu pengalaman hidupmu mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Pak, Bu, di sini mayoritas umurnya berapa? Kayaknya saya tebak-tebak umurnya mayoritas 25 tahun, betul ya? Betul, 25 tahun. Ya saudara, ini loh. Selama engkau hidup, sudah berapa masalah yang engkau hadapi? Banyak. Dan engkau menghadapi tantangan, engkau menghadapi masalah dalam kehidupan ini, tidak ada satupun masalah yang membuat engkau pada akhirnya tergeletak. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Saya mau bilang ya, kalau orang di luar sana ada juga loh Pak, Bu, yang menghadapi masalah sepertimu dan mereka memilih untuk menyerah. Tetapi kalau engkau boleh ada sebagaimana kita ada sekarang ini, bukan karena hebatnya kita, toh kita juga punya banyak kelemahan. Tapi kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, nggak lain, nggak bukan, pasti karena Tuhan yang memegang erat tangan kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka saudara, jangan hidup dalam kekhawatiran. Saya sering bercanda, kan saya bilang begini, orang kalau dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut, mukanya itu jauh lebih tua dari usianya. Makanya jangan kaget ada orang umur 40, muka kelihatan 60. Ada orang, iya kenapa? Karena dikit-dikit khawatir, dikit-dikit kecewa, ya. Umur 50 tapi wajah kelihatan 70. Kenapa? Dikit-dikit cemas. Tapi kalau saudara hidupnya tenang, pasti awet muda. Ya, kalau mengandalkan Tuhan, umur boleh 50, tapi wajah tetap kelihatan 49. Amin. Ya. Makanya lihat ibu gembala sidang kita, ya, itu salah satu orang yang saya kenal yang paling tenang. Makanya ibu gembala sidang kita awet muda. Saudara menghadapi tantangan harus tenang. Slide penutup. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 18. 3, 2, ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan, kecemasanmu, kekhawatiranmu mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saya undang worship leader dan para pemain musik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tutup dengan ilustrasi. Saudara, ngomong-ngomong ini terjadi bertahun-tahun yang lalu dan sudah tidak terjadi lagi dalam kehidupan saya. Saya harus jelaskan ini saudara supaya saudara ngerti konteksnya, karena saya tidak mau menggunakan mimbar yang kudus ini untuk sesuatu yang gak kudus. Sekali lagi, ini bertahun-tahun lalu dan sudah tidak terjadi lagi. Ada suatu momen di mana dulu saya secara ekonomi jelek sekali. Dan waktu itu anak saya baru 1. Dan anak saya yang baru 1 itu usianya waktu itu sekitar 7 bulan, 8 bulan. Dan keadaan ekonomi waktu itu saya sama istri juga waktu itu benar-benar jobless, nggak punya pekerjaan sama sekali. Secara ekonomi hancur-hancuran. Singkat cerita saudara, ditambah waktu itu saya punya sakit di kaki yang membuat kaki saya bengkak. Bengkaknya itu pas ditanya ke dokter, saya lupa jelasnya apa bakteri atau virus, saya lupa. Tetapi sakit bengkak di kaki ini, kalau saya berdiri, paksain berdiri, dia akan menjalar ke badan, dan itu badan saya kayak remuk dan bisa menjalar ke kepala, sakitnya minta ampun. Singkat cerita, istri saya lagi keluar sebentar, anak saya yang pertama namanya Oliver, dia bilang begini, sayang titip Oliver ya. Oliver, anak saya lagi tidur, saya tetap tiduran, saudara. Kenapa? Karena memang gak bisa bangun. Tiba-tiba anak saya nangis. Begitu anak saya nangis, saya bilang, udahlah biarin aja. Ya, toh ntar juga dia pasti akan diam sendiri kok. Saya cuekin. Terus anak saya terus-terusan nangis. Saya pikir begini, udahlah biarin aja, daripada nanti kalau saya coba berdiri untuk gendong dia, kaki saya bisa bengkak, nyut-nyutan badan sakit, kepala migrain.
biarin aja lah. Cuma dia makin kencang nangisnya. Dan ketika dia makin kencang nangisnya, saya lupakan rasa sakit di kaki saya. Saya lupakan rasa potensi yang mungkin akan membuat kepala saya sakit. Saya cuek, saya berdiri. Saya ambil anak saya gendong anak saya karena saya nggak rela anak saya nangis. Saudara yang terkasih, saya pendeta Giri Tengker. Dan saya adalah seorang ayah yang punya banyak sekali kelemahan kekurangan. Tapi dia adalah Bapa yang setia. Dia nggak rela melihat setiap Anda teteskan air mata. Itu sebabnya dia rela tinggalkan sorga, datang ke dunia ini. Dia lupakan kepalanya yang harus dimahkotai duri. Dia lupakan badannya yang harus dicambuk begitu rupa, supaya engkau tidak menangis lagi. Dia ngerti setiap tetesan air matamu. Dia ngerti segala penderitaanmu. Dan hari ini terima kebenaran ini, supaya engkau sadar bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkanmu dari kasih-Nya. Pulang bahwa satu keyakinan yang pasti, Dia sudah nyatakan cintanya yang sempurna. Dia kasih tubuh darahnya, sehingga Anda yang hari ini datang dengan sakit penyakit, tersenyumlah, karena kesembuhan, berkat, sukacita, mujizat sedang menghampiri orang-orang kudusnya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini di hadapan Tuhan, kami mengucapkan janji kami bahwa sampai nafas kami yang terakhir, ya Tuhan, kami tidak akan pernah undur langkah iman kami. Karena kami tahu bahwa kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih-Mu. Melewati badai tantangan, dengan yakin kami dapat berkata, kami baik-baik saja karena Kristus. Haleluya. Turunkan tangan kita. Lingkupiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan naungiku. Sekali lagi bersama-sama katakan lingkupiku. Amin. Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Kau ada di tempat ini. Katakan naungiku. Kau baik, Engkau ajaib ya Tuhan. Katakan di saat badai, di saat badai bergerak. Ini yang kami rasakan, ini yang kami alami ya Tuhan. Bersama. Katakan Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku transfer. Jujur ya, sebenarnya kalau kita hitung-hitung dengan masalah yang kita hadapi bertahun-tahun terakhir ini, sebenarnya mungkin kita nggak ada di sini. Beberapa dari Anda mungkin harusnya sudah nggak ada di gereja, bahkan mungkin nggak ada di dunia. Ada beberapa masalah yang harusnya mungkin sudah membuat engkau tergeletak, tapi engkau masih ada di tempat ini. Engkau bahkan ketika menceritakan masalahmu, engkau tidak lagi dengan tangisan. Kenapa? Engkau ubah masalah itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan menyertai setiap kita. Dan kalau sekarang ini engkau sudah bilang, Tuhan saya lagi hidupnya benar kok sama Tuhan, saya lagi rajin-rajinnya doa, tapi kok yang terjadi adalah tantangan, ada masalah. Sejujurnya Pak Bu, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Dan hari ini saudara, pegang satu keyakinan yang pasti bahwa engkau sangat disayang Tuhan.
Hari ini saudara, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anakmu yang hari ini datang dengan segala tantangan masalah. Kami orang-orang yang beriman harus menghadapi hal demikian. Kadang memang kami tidak kuat, tapi nggak tahu kenapa kok kami terus melangkah. Kami percaya semua pasti karena tanganmu yang kuat menyertai setiap kami. Kami kuat bukan karena masalah kami hilang tiba-tiba. Kami kuat bukan karena tiba-tiba seluruh masalah kami itu lenyap, tetapi kami tetap kuat, kami tetap tenang karena Engkau selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, kalau di sini ada suami istri, orang tua, anak, saudara coba boleh pegang tangan daripada suami istri atau ngintip ke dia sebentar, bilang sama dia begini, kita pasti baik-baik saja. Bilang. Karena Tuhan Yesus. Saya doa setiap saudara bahwa Tuhan yang sama yang akan terus memegang erat tanganmu sampai akhirnya engkau lihat satu persatu doamu dikabulkan Tuhan. Dan yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri sama-sama, katakan di saat badai. Di saat badai. Haleluya, haleluya. Katakan ku akan terbang. Ku akan terbang. Kau ajaib Tuhan. Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab. Yuk sama-sama di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Di saat badai bergerak, katakan ku akan terbang. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau. Katakan ku tenang. Ku tenang sebab ku tenang sebab kau Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama sore hari ini kita mau terima yang terbaik, kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, Gereja Tiberias Indonesia. Mari kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuh dan darah tercurah bagikan, menyucikan, menyembuhkan setiap hari. Bersama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Mari bersama-sama kita sambut tubuh dan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuh, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati untuk terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami mau angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita mau angkat roti di atas kepala. Sama-sama dengan iman, dengan ucapan syukur kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama,
yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang nanti anak-anaknya besok sudah mulai ujian, saudara, nanti biar anak-anaknya juga didoakan. Kalaupun nanti anak-anaknya lagi masih di rumah, saudara doa supaya anak-anak kita nanti pintar, cerdas, sehat, sempurna. Mereka Tuhan kasih ketenangan dalam menjawab setiap soal. Dan yang ketiga ini yang penting, doa sama Tuhan supaya Anda panjang umur, lihat anak cucu Anda hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Mari saudara kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Tuhan jauhkan dari perceraian. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi, tidak cabul. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, fitnah atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Bersama keluarga nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit disembuhkan. Setiap organ tubuh, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Bersama keluarga kami diberkati panjang umur, sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan, doa. Termasuk Anda yang nggak tahu kenapa kayak udah mulai sakit di bagian syarafnya, mungkin syaraf kejepit. Saudara yang nggak tahu kayak duduk sebentar langsung berdiri, kayak langsung kayak gampang kram, bawa dalam doa. Tuhan sanggup menyembuhkan, mujizatnya masih ada sampai selama-lamanya. Saudara doa. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus diberkati sempurna. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua diberkati sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kembali saudara kita menaikkan syukur bagi Tuhan Yesus
Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Saudara yang bawa botol minyak urapan dimanapun saudara, termasuk yang hadir secara live, saudara boleh angkat botolnya, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Kami doa tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami, bahkan diurapi di atas toko, bisnis, dagangan, usaha, properti, dijaga malaikat sorga, bahkan diurapi di atas kepala anak-anak kami dijaga malaikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka hamba serahkan Tuhan setiap lembar permohonan doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga Simon Peres, Tuhan berkati juga Dani, Tuhan berkati, Tuhan sayangi Ibu Sonia Deborah bersama anak-anak, juga Pak Surya diberkati Tuhan bersama keluarga, dan siapapun yang hadir di tempat ini ya Tuhan, kami yakin, kami percaya firman yang sudah ditabur bertumbuh berbuah lebat, menjadikan kami menjadi orang Kristen yang berbobot, menjadi orang Kristen yang berkualitas. Kami yang sudah terima tubuh darah-Mu, maka kami diberkati sempurna oleh pengorbanan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka doaku Tuhan Yesus, Tuhan urapi setiap suami diberkati Tuhan menjadi imam yang kudus, sehingga boleh bawa seluruh keluarga masuk dalam kerajaan sorga. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Setiap istri diurapi menjadi tiang doa dalam rumah tangga, menjadi penolong yang sepadan dan setia. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Suami istri yang rindu punya keturunan, biar Tuhan yang turut campur tangan dalam segala aktivitas. Tuhan berkati bahkan setiap jemaat lanjut usia, karena kami pegang janji firman Tuhan, sampai memutih rambut kami, Tuhan dengan setia menggendong kami. Berkati setiap rekan-rekan muda, mereka yang sudah bekerja, berbisnis, diberkatilah setiap mereka. Mereka yang sedang berusaha mencari pekerjaan, biar Tuhan yang rancang semua yang terbaik. Mereka yang dalam studi pendidikan, doaku bukan hanya dapat ilmu, tapi dapat koneksi-koneksi untuk masa depan mereka. Anak-anak kami pertumbuhannya sempurna, generasi minyak anggur tidak akan dirusakkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara boleh ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa kami untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Daniati Pariyaji, para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariyaji, Bapak Pendeta Aristo, Tuhan berkati, Tuhan sayangi, sehingga melalui pelayanan mereka banyak jiwa dimenangkan. Gereja Tiberias dipakai Tuhan luar biasa. Berdoa untuk acara Natal Gereja Tiberias tanggal 7 Desember. Tuhan kirim ratusan ribu jiwa memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Mereka boleh datang mendengarkan kabar baik,
mereka dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi siang sore hari ini. Hamba bersama istri, anak-anak Tuhan berkati, juga koordinator di tempat ini Pak David bersama keluarga disayang Tuhan selalu, worship leader, worship team juga Bung Fedri, Bung Arda, rekan-rekan pemain musik, rekan-rekan choir, asyar, kolektan, guru sekolah minggu, pendoa syafaat. Maka doaku, mereka yang melayani itu dengan tulus, berkat kaum Lewi tercurah bagi yang melayani, kaum Lewi tidak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ketika kami pulang, dijauhkanlah kami dari segala yang buruk. Kami semua tiba di rumah, dan kami percaya ada berkat yang sudah menanti setiap kami. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan, umat kesayangan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus sang sumber berkat. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Seindah pelangi tahu janjimu untuk masa depanku. Penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua, dan shalom.